teradu yang membacakan hasil pleno PPD Jayapura Selatan. Hasil iya di tingkat KPU Kota. Kota. Terima kasih. Saudara teradu, pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang 2017 atau dengan PKPU menyatakan bahwa pemegang PPK adalah melaksanakan seluruh tahapan, termasuk verifikasi dan sampai dengan tahapan rekapitulasi. Menurut hukum, adalah kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum secara umum. Wewenang dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk berbuat membuat keputusan dan menentukan tanggung jawab negara dalam memberi tanggung jawab kepada PPD, dan luar biasa saudara teradu mengambil alih membacakannya di KPU Kota Jayapura yang harus dipertanggungjawabkan oleh PPD Jayapura Selatan. Berikutnya saya ingin tanyakan pada pasal 37 ayat 1 bahwa karena prinsip kolektif kolegial, saya ulangi, bahwa pada Undang-Undang pasal 37 ayat 1 atau PKPU nomor 4 2023, bahwa karena prinsip kolektif kolegial, maka apabila mayoritas yang menolak hasil berita acara dapat dinyatakan cacat dari hukum. Maka saudara teradu menganggap itu telah sah menurut hukum, sementara di awal saudara teradu mengatakan bahwa saya bekerja berdasarkan 3 hal: peraturan perundang-undangan, PKPU, dan petunjuk teknis. Saya minta tanggapan saudara teradu. Baik, terima kasih izin yang mulia. Kami menjawab pada saat rekapitulasi pleno tingkat KPU Kota ataupun pleno di tingkat distrik KPU Kota sampai provinsi, kami berpedoman hanya pada petunjuk teknis 1797, di atasnya itu PKPU 18 tahun 2024. Di situ juga menjelaskan tentang bagaimana tata cara untuk pada saat rekapitulasi itu berlangsung dan pendandatanganan sertifikat dari hasil rekapitulasi. Dan di situ pun dijelaskan bahwa jika yang hadir, karena yang kami berpatokan bahwa kami melihat bahwa mereka 5 hadir, jika yang hadir mau menandatangani, yang tidak menandatangani memberikan alasan. Jadi kami berpatokan pada saat rekapitulasi hasil Pilkada 2024 kemarin, yaitu pada PKPU 18 tahun 2024 dan petunjuk teknis, sehingga kami tidak keluar dari jalur yang ada. Baik, saudara teradu, dalam hierarki perundang-undangan, petunjuk teknis itu paling bawah sekali. Di atasnya adalah PKPU, dan yang tadi saya bacakan adalah Undang-Undang nomor 2017 tentang pasal 52, tentang kedudukan dan wewenang. Dan di mana telah diambil alih, saudara harus tahu bahwa saudara adalah pelaksanaan undang-undang, bukan menimbulkan hukum baru, undang-undang baru. Sehingga saya tadi menanyakan, apakah saudara menganggap hasil pleno itu sah? Sehingga disahkan pada rapat rekapitulasi itu, dan mengabaikan sejumlah keberatan yang juga ada di dalam kotak suara itu. Artinya, jika tahapan ini harus dilakukan secara totalitas, kenapa harus sebagian ditinggalkan, sebagiannya dilaksanakan? Silakan Ibu Ketua yang terhormat. Terima kasih pengadu bahwa kami tetap melaksanakan sesuai dengan undang-undang. Ya. Lalu tadi dikatakan bahwa awal pertama tadi kolektif kolegial. Kami di dalam KPU sendiri, komisioner, ya, apa yang dimaksud dengan kolektif kolegial adalah bekerja bersama-sama. Ya, bekerja bersama-sama. Lalu apa yang tadi ditanyakan oleh pengadu bahwa Ketua, ya. Bentar, kolektif kolegial itu ada di PPD Jayapura Selatan, di PPD-nya. bentar. Yang saya maksud itu menanyakan apa yang menjadi jawabannya, bantahannya. Itu yang ditanggapi. Nanti kita ada sesi lain.
Baik yang mulia. Menanggapi apa yang sudah dijawab. Jadi bantahan. Jadi tidak ada dialog antara adu dengan teradu ya. Kalau ini seperti ini saya rasa cukup kita lanjutkan dengan pihak terkait untuk memberi keterangan ya. Oke. Baik. Terima kasih yang mulia. Ada habis ya. menanggapi ini ya jawaban ya. Terkait mengenai jawaban para teradu, pada prinsipnya kami dari pengadu menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan. Yang pertama, ketika rapat pleno di tingkat PPD, ya, teradu satu sendiri pernah datang ke tempat di mana pleno PPD itu dilaksanakan. Nah, yang kedua, ketika rapat pleno di tingkat KPU, kemudian dari PPD menyampaikan keberatan dan minta untuk menjelaskan, tetapi pada saat itu juga teradu satu tidak memberikan ruang untuk itu, dan terkesan ada dengan sengaja melakukan pembiaran sampai melakukan penetapan, padahal masih banyak masalah. Nah, inilah inti daripada tanggapan kami terhadap jawaban dari para teradu ini. Satu hal juga, izin yang mulia, tanpa melebihi daripada apa yang menjadi tanggapan kami, yang ingin kami sampaikan kepada pihak teradu ini, ketika saudara belum menjalankan tugas, sebelum menjalankan tugas, ingat, saudara telah disumpah. Apa yang tidak bisa dilihat manusia dan tidak didengar oleh manusia, yang Maha Kuasa telah melihat itu. Itu pesan kami. Demikian yang mulia. Terima kasih. Baik. Saya tidak perlu menjawab. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pihak terkait dari anggota KPU Provinsi Papua. Terima kasih yang mulia. Menanggapi jawaban teradu, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa di dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Papua setelah pasca pilkada tanggal 27 November itu khusus untuk Kota Jayapura ada pelaksanaan PSU di TPS, itu TPS 17 di distrik Jayapura Selatan dan juga TPS 29 di distrik Keram. Jadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi di hampir seluruh TPS di Kota Jayapura, bahkan juga di Kabupaten Jayapura pada saat PSU itu kami KPU Provinsi melakukan tugas kami, yaitu melaksanakan supervisi dan monitoring. Ada beberapa langkah yang kami sudah lakukan sejak awal mulai persiapan pilkada sampai dengan pada saat rekapitulasi perolehan hasil perolehan suara para calon itu kami sudah lakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis bagi pelaksana pilkada, terutama badan ad hoc mulai dari PPD, PPS, dan KPPS. Lalu pada saat pelaksanaan pilkada 27 November maupun pada saat PSU tadi, PSU di Kota Jayapura di 2 TPS tadi itu terlaksana pada tanggal 5 Desember 2024. Pada saat pelaksanaan PSU itu, pelaksanaan pilkada 27 November itu proses rekapitulasi di wilayah Kota Jayapura, khususnya di Jayapura Selatan, itu berlangsung normal sampai dengan selesai rekapitulasi. Namun setelah ada perintah PSU, lalu pelaksanaan PSU tanggal 5 itu
mulailah ada gejolak di situ. Sehingga yang kami KPU Provinsi Papua setelah mendapat laporan baik dari masyarakat maupun melalui media-media yang ada dugaan terjadinya penggelembungan suara di wilayah Jayapura Selatan. Kami KPU Papua melakukan supervisi dan monitoring. Pada saat terakhir yang kami lakukan adalah pada tanggal 9 Desember itu menjelang PPD Jayapura Selatan menyampaikan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kota, itu kami secara terpadu, kami KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Gakumdu, kami turun bersama-sama bertemu dengan teman-teman Komisioner KPU Kota dan Bawaslu Kota untuk menyampaikan situasi yang berkembang, karena pada saat itu memang dinamikanya sudah sangat luas, baik di masyarakat secara luas melalui media sosial, ini sudah gencar diberitakan bahwa ada dugaan penggelembungan suara di distrik Jayapura Selatan. Karena itu kami pada tanggal 9 Desember itu kami turun bertemu dengan teman-teman PPD Jayapura Selatan maupun KPU dan Bawaslu Kota Jayapura. Pada saat itu kami sudah melakukan arahan bahwa persoalan terutama kepada teman-teman anggota KPU Kota bahwa secara berjenjang rekapitulasi ini kan harus diselesaikan. Terutama di tingkat PPD Jayapura Selatan ada dugaan penggelembungan suara, itu kami sudah himbau agar KPU Kota segera melakukan supervisi monitoring untuk memberitahukan atau melakukan supervisi monitoring ke PPD Jayapura Selatan untuk segera menyelesaikan dugaan adanya selisih angka perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di tingkat PPD itu. Nah, itu yang kami sampaikan, dan setelah itulah kami terus melakukan monitoring seperti apa yang tadi disampaikan oleh Teradu, bahwa tetap proses rekapitulasi itu tetap berjalan sampai dengan penetapan di tingkat PPD, lalu naik ke tingkat KPU Kota dan seterusnya sampai kami di pleno tingkat provinsi. Demikian yang mulia yang kami lakukan terhadap rekapitulasi di tingkat PPD maupun KPU Kota Jayapura. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Saya bertanya ya ke pihak terkait. Rekapitulasi itu kan dilakukan secara berjenjang ya. Siap yang mulia. Ya. Dan semua form itu juga sudah ditetapkan melalui PKPU. Bagaimana pandangan provinsi terhadap rekapitulasi di tingkat kecamatan ketika satu orang yang menandatangani? Monitoringnya bagaimana pada waktu itu? Terima kasih yang mulia. Jadi memang kalau yang kita pantau dari Jayapura Selatan itu informasi terakhir bahwa pada saat pelaksanaan pleno, nanti mungkin juga pihak terkait dari PPD bisa menambahkan, kami dengar informasi saja bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPD Jayapura Selatan itu hanya ditandatangani satu orang. Nah, dengan hasilnya ya ada terjadi selisih. Nah, seperti itu. Makanya yang kami lakukan adalah satu tingkat di bawah provinsi, yaitu KPU Kota Jayapura. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, setelah kami dapat informasi bahwa hasilnya itu hanya ditandatangani, hasil rekapitulasinya ditandatangani oleh satu orang ketua, sementara 4 anggota PPD lainnya bahkan itu menyatakan keberatan dengan membuat surat bahwa hasil perolehan rekapitulasi perolehan suara oleh calon gubernur dan wakil gubernur di tingkat distrik Jayapura Selatan, PPD Jayapura Selatan itu memang
istilahnya kalau sesuai dengan peraturan ya cacat hukum karena tidak memenuhi quorum. Hanya dari 5 anggota hanya 1 orang yang menandatangani hasil rekapitulasi itu. Karena itu kami tidak bisa langsung turun untuk melakukan supervisi ke PPD karena itu 2 tingkat. Maka yang kami lakukan adalah dengan mendatangi KPU Kota agar melakukan supervisi dan monitoring untuk memberitahu PPD Jayapura Selatan agar meninjau kembali hasil keputusan mereka itu, karena kami anggap bahwa itu cacat karena hanya ditandatangani 1 orang. Demikian, Yang Mulia. 1 tingkat di bawahnya berarti di kabupaten di kota Jayapura ya. Tapi di Jayapura itu hanya 3 orang yang menandatangani berita acara, bagaimana? Itu KPU Kota Jayapura, Yang Mulia. Iya. Yang hanya Kenapa 1 orang yang 3 orang yang menandatangani itu, pandangan KPU provinsi bagaimana pada waktu itu? Seperti saya sampaikan tadi, Yang Mulia, bahwa memang di dalam hal ini kolektif kolegial itu penting. Kalau hanya ditandatangani oleh 3 orang, itu mestinya itu sudah quorum, Yang Mulia. Begini loh. Ya. Jadi pemilu terkait dengan hasil suara itu kan kalau saya melihat yang namanya suara pemilih itu mahkotanya pemilu. Kalau tidak ada persoalan tidak mungkin dia tidak menandatangani. Karena yang namanya surat suara hasil pemilu tidak bisa dipoting. Hasil pemilu itu fakta dari perolehan di tingkat TPS, PPS, PPD sampai dengan kabupaten. Maka aneh kalau ada penyelenggara pemilu abstain atau tidak menandatangani hasil pilkada atau hasil pemilu. Itu aneh. Saya terus terang hampir 20 tahun di KPU nggak pernah melihat yang namanya form DB, form DA, model C itu tidak ditandatangani penyelenggara pemilu. Unik ini saya juga melihat di sini. Karena selama hampir 20 tahun saya di KPU nggak pernah melihat berita acara hasil itu mahkotanya loh. Semua proses pilkada itu hasil itulah yang menjadi inti dari, maka saya bilang mahkotanya itu ada di suara pemilih. Maka saya heran kalau ada hasil perolehan suara tidak ditandatangani, berarti ada sesuatu di situ, ada permasalahan di situ. Nah itu maksud saya, jangan secara normatif sesuai dengan tingkatannya. Semua bisa diambil alih kok. KPU RI aja pernah jadi anggota KPU Kabupaten, diambil alih. Kenapa? Karena KPU Kabupatennya diberhentikan, KPU Provinsi juga dinonaktifkan, diambil alih oleh KPU RI. Jadi semua bisa, bahkan sekretariat pun bisa mengambil alih ketika situasi memang tidak memungkinkan dilaksanakan oleh komisioner. Jadi KEA itu sesuai dengan tingkatannya. Pada saat proses rekapitulasi di tingkat provinsi, ya, saya juga ingin bertanya ke Bawaslu. Apakah ada keberatan dari Bawaslu Provinsi pada saat proses rekapitulasi atau keberatan dari peserta pilkada melalui saksinya? Tingkat provinsi ada tidak? Terima kasih Yang Mulia. Jadi memang persoalan secara berjenjang khususnya mengenai dugaan adanya penggelembungan suara di distrik Jayapura Selatan itu memang tidak diselesaikan di tingkat distrik, sehingga dibawa sampai di tingkat pleno Kota Jayapura pun tidak diselesaikan oleh teradu. Nah, pada saat itu teradu hanya mengatakan bahwa seluruh keberatan para saksi itu silakan dimasukkan di dalam forum dan akan diselesaikan di pleno tingkat provinsi. Jadi rekomendasi Bawaslu itu tidak dilaksanakan oleh teradu, sehingga pada saat pleno di tingkat provinsi, kebetulan saya yang memimpin plenonya, saya sempat skors minta untuk KPU Kota Jayapura segera menyelesaikan perintah Bawaslu untuk melakukan penyandingan data selisih perolehan suara antara paslon 1 dan paslon 2 itu yang
yang menjadi rame di media. Khusus di PPD Papua Selatan, Jayapura Selatan ya. Khusus di situ. Siap Yang Mulia. Khusus di situ sampai tingkat provinsi ya. Siap. Oke, terus Di dalam pleno tingkat provinsi itu juga kami memerintahkan untuk pihak teradu segera menyelesaikan keberatan dari saksi paslon 1 maupun rekomendasi Bawaslu. Dan itu sempat kami skors untuk memerintahkan teradu untuk segera memanggil para pihak, Bawaslu Kota Jayapura, para saksi, dan PPD Jayapura Selatan untuk segera melakukan penyandingan data. Dan itu sudah dilakukan, dan ternyata yang dilakukan itu bukan penyandingan data, tetapi mereka hanya membuat telahan hukum. Telahan hukum, dan yang dibacakan pada saat setelah saya cabut skors pleno itu, yang dibacakan adalah berita acaranya saja. Jadi penyandingan tidak pernah dilakukan, sehingga sampai hari ini perbedaan keberatan saksi paslon 1 maupun rekomendasi Bawaslu itu tidak dilaksanakan oleh teradu 1. Terima kasih Yang Mulia. baik. Pilkada itu kan menurut saya relatif yang mudah ya. Untuk mengonfirmasi hasil perolehan suara itu sangat mudah. Apalagi hanya nggak ada pilkada yang 10 pasangan calon, nggak ada. Paling banyak tuh 5 paslon. Maka formulirnya pun lebih mudah dari pemilu, pesertanya pun lebih sedikit. Maka aneh, saya belum bertanya ke teradu ya. Kalau hanya menyandingkan data aja menjadi sesuatu yang berat dilakukan. Kalau memang berniat, apalagi ini kan kejanggalannya jelas nih, 4 anggota PPD tidak tanda tangan. Hasil telah hukumnya disampaikan ke KPU Provinsi. Hasil telahannya sampai detik ini belum pernah disampaikan, dan kami belum pernah lihat Yang Mulia. Nanti yang ada adalah berita acaranya saja. Tolong ya, ini saya minta telah hukumnya ya. Ini kan fakta nih, tidak melaksanakan hasil telah hukum. Tahu saya agak berbeda antara rekomendasi pilkada dengan rekomendasi pada saat pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kalau pemilu itu ya, rekomendasi Bawaslu itu bisa dilakukan apa namanya, banding, macam banding ke Bawaslu RI, ya, apa namanya, bisa dikoreksi oleh Bawaslu RI. Kan, tapi kalau ini mesti dilaksanakan, setahu saya begitu. Nanti kita tanya ke Bawaslu ya. Berarti tidak ada hasil telah hukum ya, dan memang persoalan ini sampai ke provinsi ya. Siap Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Pak Step ya. Anggota KPU Jayapura yang tidak diadukan, divisi teknis dan divisi apa tadi? DM. Teknis ini kan yang mengendalikan proses pungut hitung dan rekapitulasi ya. Tidak tanda tangan. Ini nggak tanda tangan di berita acara ya. Coba bicara yang sejujur-jujurnya ya. Dan dengan fakta, silakan. Izin Yang Mulia, bisa saya bacakan jawaban terkait pihak terkait. Izin membacakan jawaban. Baik. Yang Mulia, pimpinan sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, terhadap dalil aduan pengadu, pihak terkait dapat menerangkan sebagai berikut. 1. Model hasil Kecamatan KWK Gubernur hanya ditandatangani oleh Ketua PPD Jayapura Selatan, sementara 4 anggota lainnya tidak menandatangani. Bukti PT1. 2. Terdapat formulir model kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK yang dibuat oleh 4 anggota PPD Jayapura Selatan dan saksi pasangan calon gubernur nomor urut 1. Bukti PT2. 3. Terdapat rekomendasi dan formulir model kejadian khusus dan atau keberatan saksi Panitia Pengawas Distrik Jayapura Selatan tentang penyandingan data untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bukti PT3.
4. Terdapat formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi dan surat tebusan masuk dari saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yang ditujukan ke Bawaslu Kota Jayapura. Bukti PT4. 5. Sebelum dipersilakan membacakan formulir model D hasil kecamatan KWK Gubernur oleh PPD Jayapura Selatan, Ketua Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan instruksi untuk melihat kembali tata tertib rapat pleno terbuka rekapitulasi. Karena terdapat formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK, maka diminta untuk dibacakan dan diselesaikan terlebih dahulu. Namun pimpinan rapat pleno terbuka rekapitulasi dalam hal ini Ketua KPU Kota Jayapura menyampaikan akan diselesaikan setelah pembacaan formulir model D hasil kecamatan KWK Gubernur. 6. Pada selesai pembacaan formulir model D hasil kecamatan KWK Gubernur oleh anggota PPD Jayapura Selatan, saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 menyampaikan bahwa terdapat kenaikan suara pada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Oleh karenanya saksi meminta komitmen pimpinan rapat pleno terbuka rekapitulasi untuk menyelesaikan selisih data dan melakukan penyandingan data untuk memperbaiki formulir model D hasil kecamatan KWK Gubernur. 7. Ketua KPU Kota Jayapura dalam memimpin rapat pleno terbuka rekapitulasi tidak melakukan penyelesaian keberatan yang tertuang dalam formulir model D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. 8. Teradu 1 dan teradu 2 juga meminta PPD Jayapura Selatan untuk tidak berbicara dalam forum rapat pleno terbuka rekapitulasi. 9. Teradu 1 dan teradu 2 dapat menyatakan teradu 1 dan teradu 2 menyatakan bahwa nanti diselesaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU provinsi sebagaimana dalam PKPU 1797 tahun 2024. 10. Sebelum rapat pleno rekapitulasi ditutup, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan rekomendasi penyelesaian keberatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota. Bukti PT 5. 11. Pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi, KPU provinsi, forum meminta skorsing untuk KPU Kota Jayapura menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura. 12. Pada rapat rekapitulasi tingkat provinsi pada rekapitulasi tingkat provinsi pihak teradu 1, teradu 2 dan teradu 3 tidak dapat menjelaskan perubahan suara atau pengembalian suara atau tidak dapat mempertanggungjawabkan perubahan suara di distrik Jayapura Selatan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU provinsi. 13. Dalam rapat menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura, teradu 1, teradu 2 dan teradu 3 tidak menyetujui untuk melakukan pembetulan D hasil kecamatan KWK Gubernur Jayapura Selatan sehingga sebagaimana tertuang dalam berita acara. Bukti PT 6. Dengan uraian di atas yang terkait berkesimpulan bahwa terdapat masalah administrasi yang belum diselesaikan dan terdapat perbedaan data penggunaan surat suara dan data rincian perolehan suara antara jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana tertuang dalam formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur dan D hasil Kapko KWK Bupati Wali Kota. Bukti PT 7. Sehingga pihak terkait berkeberatan untuk menandatangani formulir D hasil Kapko KWK Gubernur. Demikian keterangan kami sampaikan dan disampaikan. Hormat kami pihak terkait Abdullah Rumauf, 2 Desi Frederika Itar. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih ya. Saya tanya dulu ya. Saudara berdua ini kan tidak menandatangani LD Kabupaten. Alasannya apa? Alasannya apa tidak tanda tangan? Yang pertama bahwa di hasil kecamatan itu bermasalah. Di mana? Kecamatan mana? Di hasil kecamatan Jayapura Selatan. Jayapura Selatan ya? Ya. Terus apa lagi? Yang berikut terdapat rekomendasi Pandis, terus terdapat keberatan dari saksi, sehingga kami berkeberatan untuk bertanda tangan di situ karena belum diselesaikan keberatan-keberatan itu, dan juga ada keberatan dari PPD 4 anggota PPD sendiri.
Ada rekompandis juga ya terhadap PPD ya? Iya, Apa isi rekomnya? rekompandis. Pada intinya untuk melakukan perbaikan data. Perbaikan data. Perbaikan data. Iya. Itu dilakukan pada saat rekap di kecamatan. Iya, tapi Bahkan secara tidak dilakukan itu. Di waktu rekapitulasi Kecamatan Jayapura Selatan tidak dilakukan perbaikan data itu. Sehingga ada yang ditandatangani itu cuma 1 ketua dan 4 anggota pun tidak tanda tangan, dan 4 anggota itu pun ada keberatan juga. Bagaimana saudara meyakini bahwa itu datanya ada yang salah atau datanya ada yang tidak sesuai? Saya ada waktu jeda, waktu istirahat, saya ada buka hasil dan ini coba saya cocokkan data, memang tidak sesuai juga, pimpinan. Lihat di mana? Yang mulia. Di info pemilu. Info pemilu, ya saya buka hasil yang sudah terupload di Sirekap, itu kan ada di info pemilu juga. Saya coba cocokkan di beberapa, ada sekitar 2 kelurahan. Saya coba cocokkan. Ada 2 kelurahan ya? Iya, itu sudah semua kelurahan yang mulia. Baru 2 yang saya coba ini itu memang tidak sesuai. Ada tidak alat buktinya? Pegang nggak? Itu yang mulia ada. Print. Saya tidak bawa yang mulia. Kan kalau rekapitulasi di kecamatan itu ada ketidaksesuaian, itu kan warnanya merah. Itu pada saat rekap tahu warnanya apa pada saat rekap? Saya tidak buka Sirekap yang mulia, karena saya tidak punya akses untuk membuka Sirekap. Yang punya akses itu di Rendatin Sirekap. Kan di teknis. Sudah pilkada pindah ke Rendatin. Pindah. Beralih, iya. Tapi Rendatin siapa? Rendatin Teradu 3. Oke. Tapi untuk sebagai viewer bisa kan melihat? Dan saya juga tidak punya, bisa, tapi saya tidak dibuat akun itu. Tidak dibuat akun viewers juga. Tidak buat. Iya. Saya kemarin juga minta ke operator untuk membuat akun, tapi tidak dibuat. Operatornya? Operator KPU Kota. KPU Kota. KPU Kota kantornya di mana? Ya. KPU Kota Jayapura ini kantornya di mana? Jauh nggak dari sini? Jauh. Berapa jauh? Sekitaran. Coba saya minta operator Sirekap dipanggil di sini. Telepon sekretarisnya ya. Tolong dibantu. Ada stafnya nggak di luar? Ada staf ada di luar. Nanti saya minta operator Sirekap bawa sini. Baik yang mulia. Siapa penanggung jawabnya? Maksudnya itu operatornya operator Sirekap ya, itu ASN ya? Iya, ASN. Kemudian di bawah koordinasi terhadap divisi Rendatin yang mulia. Rendatin. Apa nama istilahnya itu? Selain viewer, operator, terus admin. Adminnya siapa? Adminnya Kasubag. Kasubag Rendatin. Panggil Kasubag dan operator ke sini ya. Baik yang mulia. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Baik yang mulia. Terus Korwil di Jayapura Selatan siapa? Ibu Desitar. Korwilnya? Iya.